Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnani Naraswari dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan tentang sistem penginderaan jauh. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu sih sistem penginderaan jauh. Sistem penginderaan jauh adalah sebuah ilmu, seni, ataupun usaha yang dilakukan untuk mengetahui permukaan bumi dari jarak jauh tanpa berinteraksi langsung dengan objek atau dengan menggunakan suatu alat yang diberi nama sensor. Jadi, hal itu sama saja seperti saat kita berselfie. Bedanya, ketika kita selfie, objeknya adalah diri kita, sedangkan penginderaan jauh ini, objeknya adalah permukaan bumi. Penginderaan jauh mencakup berbagai komponen-komponen yang menjadi satu kesatuan, sehingga apabila salah satu komponennya tidak bekerja dengan baik, maka hasil dari penginderaan jauh ini juga tidak akan baik. Apa aja sih komponen-komponennya itu? Nah, langsung saja. Komponennya itu yaitu sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor, pengolahan data, dan pengguna data. Yang pertama yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga dibedakan menjadi dua, yaitu sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Sumber tenaga aktif yaitu sumber tenaga yang berasal dari buatan manusia seperti bleach. Sumber tenaga aktif ini biasanya diletakkan di sensor sehingga bisa digunakan pada waktu siang dan malam hari. Yang kedua yaitu sumber tenaga pasif, di mana sumber tenaga pasif ini adalah sumber tenaga yang berasal dari matahari. Sumber tenaga pasif ini biasanya tergantung pada bagaimana pencahayaannya, bagaimana kondisi cuacanya, dan sebagainya. Sehingga sumber tenaga ini hanya bisa digunakan di waktu siang hari. Selanjutnya yaitu atmosfer. Cahaya dari sumber tenaga akan diluruskan oleh atmosfer menuju objek. Objek ini dapat berupa gedung, perumahan, pegunungan, ataupun yang lainnya yang ada di bumi. Objek akan memantulkan cahayanya menuju sensor. Sensor ini biasanya diletakkan di suatu alat yang diberi nama wahana. Wahana itu dapat berupa pesawat, satelit, ataupun balon udara. Kemudian sensor tersebut akan melakukan pengolahan data, di mana pengolahan data itu terbagi menjadi dua, yaitu pengolahan data fotografi yang menghasilkan citra foto dan pengolahan data elektronik yang menghasilkan citra non-foto. Selanjutnya, hasil dari pengolahan data tersebut dibagi lagi menjadi dua, yaitu data digital dan data visual. Data digital itu yaitu data yang berupa angka seperti titik koordinat. Sedangkan data visual itu data yang berupa gambar ataupun foto yang dapat kita mengerti seperti, oh, jadi seperti ini ya Yogyakarta, jadi seperti ini ya Bandung itu, tanpa kita mengetahui bagaimana letak koordinatnya. Selanjutnya, data yang dihasilkan akan digunakan oleh para pengguna data. Para pengguna data ini merupakan perwujudan berhasil atau tidaknya penginderaan jauh kita. Apabila para pengguna data ini bisa memahami, bisa menafsirkan, dan bisa mengerti hasil dari penginderaan jauh, maka penginderaan jauh tersebut bisa dikatakan berhasil. Para pengguna data ini bisa menggunakan hasil dari penginderaan jauh ini untuk mengetahui berbagai hal seperti tata wilayah, pembangunan, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.